Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Di mata kuliah Hongyaku Tsuyaku 2 ini kita berusaha mengembangkan diri ya. Berusaha mengembangkan diri supaya jadi lebih bisa menerjemahkan, mereproduksi teks bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Diingatkan kembali bahwa mungkin tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi daripada Hongyaku Tsuyaku 1, di mana kalau di Hongyaku Tsuyaku 1 itu kita menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ya. Kenapa bisa tingkat kesulitannya jadi lebih tinggi? Karena di mata kuliah Hongyaku Tsuyaku 2 kita dituntut untuk mereproduksi bahasa Indonesia ke bahasa Jepang yang literally kita sedang pelajari sekarang ya. Di tahap ini kalian sudah melakukan penerjemahan berapa kali ya? 2 kali kemarin ya. Yang pertama tentang gejala COVID-19, terus selanjutnya tentang komik ya, komik Acil. Dari proses itu kalian juga pasti mengalami kendala ya, sulit untuk mereproduksi pesan yang ada di bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Sebabnya apa kira-kira? Karena bahasa targetnya bahasa targetnya bahasa Jepang yang sedang bukan. kita pelajari ya. Oke. Silakan Reza. Ya udah itu aja sendiri. Oke, sip. Jadi karena kita sulit mereproduksi karena kita tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi ya kan ya. Pertama, pengetahuan bahasa Jepang kita juga terbatas ya. Saya sebut kita karena saya juga termasuk di dalamnya ya. Jadi nggak hanya bilang kita aja, tapi saya juga di tahap ini masih memiliki keterbatasan ya. Walaupun level keterbatasannya itu mungkin berbeda dengan kalian ya. Karena saya jam terbang belajar bahasa Jepangnya karena umur saya juga lebih tua jadi lebih banyak gitu ya. Terus kita tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi ya, jadi banyak kendala dan posisi kita itu pilihannya sedikit ya. Pilihannya tuh hanya pakai kamus ya. Kamusnya memang pilihannya banyak, tapi tetap aja pilihan kita sedikit. Tidak bisa bebas memilih mana ekspresi yang kita akan gunakan gitu ya. Nah, sebagai penerjemah modal dengkul ya, saya selalu mengajak ya, selalu mengingatkan ya bahwa salah satu jalan untuk meningkatkan tingkat kualitas terjemahan kita, salah satu jalannya adalah dengan research ya, dengan mencari tahu lagi gitu, dengan belajar, dengan mencari tahu informasi yang kita butuhkan dalam bahasa Jepang gitu. Jadi waktu dan tenaga yang dibutuhkan kita untuk melakukan research ini sangat mempengaruhi kualitas terjemahan kita. Kualitasnya sejauh mana itu bergantung sekali dengan waktu dan tenaga yang kita curahkan untuk research ini gitu. Dengan research ini ya, kita cari tahu, kita baca-baca dulu ya tentang informasi yang akan kita reproduksi ya, pesannya ya. Itu kita bisa mendapatkan informasi tambahan mengenai ekspresi-ekspresi, kosakata-kosakata yang digunakan dalam mereproduksi, dalam mengekspresikan hal yang akan kita terjemahkan gitu ya. Itu juga yang saya harapkan sih sebenarnya ya dari kalian ya, bukan hanya sekedar mengalih bahasakan saja. Jadi lihat ini artinya apa sih, kita tulis gitu ya. Ini artinya apa sih, kita tulis gitu ya. Ya, jadi bukan hanya mengalihkan kodenya ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang saja. Bukan hanya yang penting ada udah jadi gitu bahasa Jepangnya gitu ya. Kalau misalnya memang kapasitas kalian ya
seperti itu saja, istilahnya kemampuannya sampai situ gitu ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi berharap bisa mengembangkan kemampuannya gitu, expand kemampuan kalian ditambah lagi gitu ya, dengan research gitu. Berharap banget kalian bisa melakukan ini gitu ya. Jadi saya memang sih membahas hasil terjemahannya kayak gimana sih gitu ya. Oh ini beresiko, oh ini enggak gitu ya kan, begitu kan. Oh ini nanti resikonya ada, mungkin disalahpahami jadi begini gitu. Kita membahas seperti itu, tapi itu sekedar ya sekarang gitu. Tapi yang saya lakukan ini buat kedepannya kalian nanti gimana gitu. Ini bukan terbatas pada pembelajaran ini saja, menerjemahkan ya, tapi untuk pembelajaran, proses pembelajaran yang lain juga sama sebenarnya ya. Jadi ingin melakukan apapun itu kita harus sebaiknya cari tahu dulu ya, research dulu ya gitu. Ini buat saya juga sih, pesan buat saya juga. Jadi bukan berarti saya sudah baik dalam melakukan itu ya. Sama, kita sedang menjalani proses yang sama ya gitu. Jadi saya sangat berharap, ini harapan saya ya, harapan saya itu kalian research dulu gitu, baca-baca dulu. Tapi kan kadang nggak sesuai dengan harapan kan. Kalian juga punya keterbatasan, kalian juga punya kendala, dan saya sangat memahami, sangat memaklumi kondisi itu gitu. Jadi berharap bisa mendengar kendala-kendala apa saja yang kalian alami gitu. Ya, di sini saya sekali lagi ingatkan, tidak akan menghakimi kalian. Misalnya saya cuman ini saya akhirnya pakai Google Translate gitu ya. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalian bisa jabarkan kenapa bisa begitu. Dan tidak akan saya hakimi. Kok pakai gitu sih? Kok pakai gini? Sebaiknya gini ya gitu kan. Saya selalu bilangnya gitu, sebaiknya jangan sih, sebaiknya nggak pakai Google Translate, paling bilang begitu doang. Ya, nggak akan ada pengadilan terhadap kemampuan bahasa Jepang kalian, kemampuan menerjemahkan kalian, tidak ada. Di sini kita diskusi ya. Harapan saya tadi sudah disampaikan, harapannya itu kalian sebelum menerjemahkan, pertama mencerna dulu bahasa Indonesianya kayak gimana, pesan yang ingin disampaikan tuh apa sih. Terus setelah itu research, membaca artikel tentang tema yang akan diterjemahkan dari situs-situs atau sumber yang berbahasa Jepang gitu. Ini juga sangat penting untuk dilakukan ya. Dan ini juga dilakukan dengan berbagai cara ya. Jangan saya berharap kalian tuh bisa lebih bebas gitu loh mencari. Kan keywordnya udah saya coba tuliskan ya, tapi kalian tuh nggak perlu bergantung ke situ, sebenarnya bisa mengeksplor lagi gitu loh. Saya juga sama, saya melakukan research dan saya juga melakukan pekerjaan yang sama dengan kalian, jadi nggak cuma nyuruh doang gitu. Nanti hasil terjemahan saya juga saya tampilkan, bukan tampilkan sih, saya submit juga ke GCR ya nanti, supaya bisa jadi referensi ya. Jadi itu yang saya harapkan. Nah sekarang saya pengen dengar ceritanya dari kalian, gimana nih selama seminggu ini, apakah bisa mengerjakan dengan waktu yang cukup, ataukah justru akhirnya mepet-mepet. Kalau saya lihat GCR-nya sih ada yang belum submit ya, ada 4 orang mungkin. Nah itu juga orang yang belum submit, mahasiswa yang belum submit, itu jangan merasa tertekan. Saya juga nggak mau marah-marah gitu ya, kok kamu belum submit gitu ya. Kalau itu masalah kalian gitu loh, masalah nggak bisa memenuhi target, itu masalah kalian. Silakan dipikirkan sendiri gimana. Saya juga ngerti bahwa kalian tuh udah ada kesadaran, oh gue nggak bisa memenuhi target nih, gimana ya gitu. Pasti ada deh kayak gitu. Saya yakin adanya perasaan itu tuh ya sebenarnya
pertanda bagus ya, pertanda kalian normal gitu. Dan ada memikirkan itu sebenarnya gitu. Cuman karena keterbatasannya nggak bisa submit ya, jadi seperti itu. Kalau di perkuliahan ini sih nggak akan terjadi apa-apa, tapi ya semoga bisa jadi cerminan nanti pada saat kalian kerja itu nggak bisa seperti itu gitu ya, karena ada tanggung jawabnya lagi yang lebih besar ya gitu ya. Oke. Nah ini sebelum saya ngoceh lagi lebih lama, silakan. Kalau ini saya berharap bisa ngobrol sih tentang gimana kalian kerja selama seminggu ini. Silakan. Kenapa? Temanya berat ya, temanya berat, betul. Makasih Lili. Saya bingungnya, saya kan mikirnya pengen pakai bahasa formal yang berita tuh. Biasanya berita kan bahasa formalnya kan agak beda tuh. Tapi akhirnya karena saya nggak terlalu bisa, akhirnya saya pakai formal biasa aja. Yang pakai bentuk mas gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi sudah ada waktu research itu berarti Laut udah melihat ya, ada kesadaran oh ternyata bentuknya beda gitu ya. Ya, oke. Itu penting ya. Sip, penting. Itu penting ya. Jadi itu juga sebuah pencapaian ya sebenarnya ya. Jadi Laut itu sudah dari hasil researchnya menyadari bahwa bentuk artikel itu bahasa Jepangnya berbeda dengan yang biasa gitu kan. Oke, makasih Laut. Silakan yang lain. Ada? Ini mungkin kalau saya kemarin yang agak yang paling bingung sebenarnya di katanya sih kan saya. Katanya. Kata pihak militer itu. Oh. Pas saya cari di Weblio atau di ini artinya banyak banget gitu. Ada gun doang, ada gunggu. Oh, pihak ada gun apa militer lagi ya. gitu. Oke. Nah, itu. Situ. Nah, bagian itu sebenarnya sorry. Silakan Udin. Bang Dada kan katanya ada bunga gun doang, ada yang gun apa gitu. Kalau saya juga ngeliat di berita ada yang cuma kokugun gitu. Kokugun ya. Oh. Oke. Saya juga sempat bingung mau pakai yang gun doang atau kokugun. Nah, iya oke. Makasih Reza, makasih Udin ya. Ya sebenarnya kebingungan itu bisa kalian atasi dengan research tadi gitu. Sebenarnya saya juga sama sih. Pakai apa gitu. Terus saya baca artikel, walaupun membaca artikel ini juga kan pasti penerimaan masing-masing dari kalian tuh beda kan. Ngelihat artikel bahasa Jepangnya udah pusing gitu kan. Ada juga yang begitu pasti. Ngelihat kanji semua, aduh pusing dah gitu ya. Ini cara mengkonsumsinya juga harus ini macam-macam. Dan kalau kalian ingin dapatkan hasil yang berkualitas, ya memang harus menderita dulu gitu loh. Jadi memang kemarin sih, ya. saya juga sempat cek dari beberapa artikel gitu yang dari CNN, yang dari Japan Post gitu. Cuma banyak dari situ pakainya kokugun gitu Sensei. Cuma kan kalau saya rasa kokugun itu kan maksudnya tentara negara gitu. Kurang pas sama ininya. Oke. Jadi ya nggak dapet juga. Ya, makasih Reza. Ya, jadi kalaupun setelah research kalian bingung, itu bingung yang positif gitu loh. Bingung yang mendorong kalian untuk mencari yang lebih presisi gitu. Itu kebingungan yang bagus, jadi nggak apa-apa ya gitu. Silakan yang lain bisa cerita juga. Namanya kendala itu pasti macam-macam ya, jadi jangan kendala gue mah kayak gini doang gitu, jadi nggak perlu diomongin deh. Jangan merasa kayak gitu. Silakan dengan menceritakan kendalanya, itu kita juga melakukan ini ya, penataan ulang terhadap apa yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Silakan.
Terus waktu saya cek di Google Form-nya itu ya, ada mahasiswa yang malah nulis bahasa Indonesianya di situ. Saya bingung tuh kenapa. Ya, sebagai jawabannya di situ. Jadi mungkin ada juga mahasiswa yang nggak paham instruksinya seperti apa sih, harus ngapain saya gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu jangan sungkan untuk nanya ke saya, Japri ya. Kalau kalian begitu, cara kerjanya seperti itu bisa, kalau di luar ya, kalau di kerjaan di luar itu bisa ngerugiin banyak orang loh. Ya. Jadi mohon, kalau ada yang nggak paham, itu saya sangat terbuka ya, nggak apa-apa, silakan boleh bilang, Sensei mohon maaf saya nggak paham instruksi kerjanya bagaimana, itu silakan. Takut dimarahin Sensei. Kalau takut dimarahin tuh ya gimana ya? Ya saya juga nggak suka marah-marah, terus gimana gitu ya, maksudnya kalau sehari-hari memang sih kadang saya kalau jawab tuh suka singkat-singkat karena sambil kerja gitu, jadi nggak usah diambil hati, santai aja. Saya juga nggak pernah ngerasa gimana gitu. Jadi lain kali kalau memang nggak paham itu mohon kasih tahu ya. Kalau kalian nggak bisa ngasih tahu kalau saya tuh nggak paham, itu komunikasinya berarti nggak berjalan dengan baik gitu. Ya, apa terus di GCR itu ada 4 orang yang belum submit, mungkin bisa cerita, atau kalau keberatan juga nggak apa-apa sih, tapi berharap bisa dapat informasi kenapa gitu. Bukan buat gimana ya, kalau kalian nggak bisa ngungkapin kendala kalian ke saya itu susah gitu ya, gimana ya, saya juga bukan mau marah-marah atau gimana gitu. Jadi silakan boleh. Kalau di perusahaan itu kalau kalian nggak bisa ngungkapin kendala, itu sulit loh kerjanya nanti sama atasannya ya. Jadi di sini juga kita tuh bukan cuman belajar nerjemahin doang, belajar kerja ya sebenarnya. Gimana kinerja kalian di sini gitu. Di luar juga kadang kita disuruh kerja sesuatu yang sebenarnya nggak pengen kita kerjain gitu kan. Ada kenyataan kayak gitu. Kalau kalian punya kendala di bahasa Jepang, oke. Saya juga dulu sama waktu kuliah tuh, bukan berarti saya tuh udah wow gitu dari kuliah, enggak, saya normal aja, biasa aja. Waktu lulus saya cuman punya JLPT level 3 yang mungkin setara sama N4 sekarang. Gitu. Jadi saya juga bukan mahasiswa super pinter waktu kuliah gitu, tapi saya kerjain setiap tugas itu tanpa memikirkan kemampuan bahasa Jepang saya kayak gimana, tapi dikerjain aja sebaik mungkin gitu. Nggak usah banyak dramanya gitu. Maksudnya drama itu, aduh ntar gimana gitu ya. Kayak gitu ya. Sorry kalau ini. Kenapa Lili? Oh, kalau dulu itu JLPT itu levelnya cuma 4. Level 1, level 2, 3, 4 dulu. Kalau sekarang kan 5 ya. Kalau sekarang 5. Jadi kalau dulu itu level level 3 itu mungkin ya antara N4, N3, N2 gitu, antara di situ sih. Ya. Kayak gitu. Jadi ya, ada yang mau cerita lagi silakan. Ya oke. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa ya. Makasih banyak tadi yang udah cerita ya. Nah sekarang kita coba lihat ya hasil ini. Ini saya ambil beberapa, saya pick up ya beberapa bahasa Jepang yang mungkin harus diperhatikan. Oke, sebentar. Sebentar. Oke. Terus di sini nanti akan saya bicarakan bagian-bagian penting dari kalimatnya ya, yang mungkin
bukan mungkin sih, yang menjadi kunci ya, yang berpengaruh ke kualitas penerjemahan ya mungkin ya. Oke, sebentar. Oke, untuk pertama yang judulnya ya, apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar? Mungkin yang perlu diperhatikan pertama adalah ini ya, sebenarnya itu kalian banyak bereksperimen ya, ada jisai ini, jitsua, shojikiwa gitu, hontowa gitu ya, itu banyak sekali. Tapi kalau jitsua itu agak beda penggunaannya. Sebenarnya sih artinya juga sama sebenarnya, hanya saja penggunaannya agak beda. Biasanya digunakan di percakapan biasa ya, kayak misalnya sebenarnya gue suka banget sama lu misalnya. Nah itu baru ngomongnya pakai jitsua ya, jitsua skides gitu, itu bisa dipakai di situ. Tapi untuk apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar itu mungkin lebih cocok pakai ini ya, jisai ini gitu ya. Terus kalau shojiki juga itu sebenarnya artinya jujur sih ya, artinya kalau gua mau jujur gitu ya, biasanya kan bahasa Indonesia suka ada tuh ekspresi kayak gitu. Nah itu bisa dipakai ini dalam bahasa Jepang, shojiki ni yuto gitu ya, seperti itu. Terus hontowa juga, ini juga sebenarnya artinya, hanya saja hontowa itu lebih banyak digunakan di bahasa Jepang yang kasual gitu ya, percakapan santai gitu ya. Jadi kalau untuk ini mungkin lebih ke jisai ni gitu ya, miyama de jisai ni ya gitu. Selanjutnya ada juga ini, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, ini terjadi. Ini juga banyak sekali ya, kalian banyak melakukan eksperimen. Ada yang miyama de jisai ni nani ga gitu ya, okotta no ka, nani ga okotta no desu ka, ini yang di sini ada ini ya, nani ga okite imasu ka, bentuk mas ya, nani ga arun desu ka, nah ini pakai des juga, nani ga okotte imasu ka pakai mas juga, ini itai nani ga arimasu ka pakai mas. Kita fokus ke nani ga aru gitu ya, di sini ada dua ya, ada apa gitu kan ya, ada apa sih yang sebenarnya di Myanmar sebenarnya ada apa begitu ya. Mungkin pesan yang yang akan kita sampaikan itu masih bisa nyambung sebenarnya, hanya saja sebenarnya ya kalau dilihat dari konteks awalnya itu bukan ada apa sebenarnya, terjadi apa di sana. Kalau ada itu kan bisa luas sih sebenarnya. Kalau dalam bahasa Jepang dalam bahasa Indonesia itu bahasa Jepang juga sama sih, bisa cakupannya tuh luas gitu. Ada apa itu bisa menceritakan, kalau ada itu kan menggambarkan keberadaan gitu kan ya, biasanya ya, keberadaan sesuatu. Nah tapi ya mungkin masih oke, hanya saja ya menjauh sih sebenarnya ya dari sini, dari terjadi itu ya, dari terjadi itu. Jadi apa yang ada apa sebenarnya di Myanmar gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia oke aja kali ya. Oke. Ya, tapi ya mungkin sebaiknya kita berusaha sebaik mungkin mengikuti apa yang ada di pesannya begitu ya, di konteksnya gitu yang terjadi. Oke ya, terus yang lain itu mengenai ini nih, bentuknya ada pakai des dan mas ya. Itu tadi juga sudah disampaikan oleh Laut ya. Sebenarnya kalau di artikel, tergantung artikelnya juga sih. Kalau artikel koran ya, itu banyak dituliskan dalam bentuk futsuke, dalam bentuk da gitu, dearu gitu ya. Terus verbanya juga okota gitu ya, bukan okimashita, bukan okorimashita, tapi okota. Okite imas bukan okite iru bukan okite imas gitu ya. Nani ga aru gitu, nani ga aru no ka, biasanya begitu ya, nani ga aru no ka gitu ya, kalaupun pakai aru ya. Jadi bukan nani ga arun desu ka gitu, itu kayak kaiwa biasa sih sebenarnya. Oke, terus itai nani ga aru no ka gitu, kalaupun pakai ini ya, itai nani ga aru no ka, mungkin seperti itu. Jadi bukan nani ga arimasu ka gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan kalau artikel dalam koran bahasa Jepang itu biasanya pakai futsuke ya, nggak pakai desmas gitu ya. Tapi
kalau isi artikelnya memang gaya bahasanya seperti itu, ada juga yang pakai desmas ya, yang agak rileks gitu ya isi artikelnya ya, itu bisa juga pakai desmas. Tapi kalau yang ini mungkin pakai futsuke ya, pakai yang bentuk biasa verbanya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau komentari dulu, silakan. Saya pakai yang nah itu sebenarnya boleh saya sih kurang paham nih, saya itu pernah atau enggak kasar atau enggak. Lili ada kendala sama mikrofonnya ya? Iya sensei, Iya, mohon maaf nggak kedengeran. kasar atau tidak? Saya juga speakernya jelek sih. Sorry Lili. Jadi ya tadi Lili bilang nggak paham bahwa ada bentuk seperti ini. Oh ya, di chat juga bisa nih. Oh, kalau dalam sebenarnya nggak kasar, justru kalau dalam apa kayak artikel koran yang serius ya, terus karya ilmiah itu semua dalam bentuk futsuke ya, seperti itu. Jadi udah nggak usah mikirin oh ini nanti kasar gitu, enggak. Di situ udah terlepas dari hal-hal seperti itu ya. Makasih Lili. Ada lagi, silakan. Oke ya, baik. Jadi mungkin yang bisa yang kalau sebenarnya itu lebih cocok ini sih Jisa ini gitu ya. Ini juga hasil research saya juga sih sebenarnya, saya lihat juga adanya seperti itu ya Jisa ini gitu ya. Kalau di koran-koran begitu. Jadi kalau yang lainnya itu saya nggak kalau di research saya belum lihat. Nah, kalian juga yang melakukan research itu silakan sampaikan, saya yang itu tuh hasil research saya nemu di sini gitu. Itu bisa kalian sampaikan ya. Jadi ada dasarnya gitu. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini awal permasalahan ketegangan ya, ini di Myanmar bermula dari pemilu November 2020 ya. Kalau pemilu ini ada dua ya, Senkyo, So Senkyo, ini sama saja, sudah baik ya kalian di sini. Terus bermula ini juga ya, bermula itu ada banyak di sini ya. Sebenarnya haji mata gitu juga udah cukup sih ya, pakai haji maru gitu. Nisen nijunen 11 gatsu no so senkyo kara haji mata, begitu juga sudah cukup. Nah, kalau yang lain itu ini misalnya hashite imas ini cenderungnya jadi lebih dekat ke timbul gitu ya, timbul. Atau kalau ki ingsur ini disebabkan oleh begitu kali ya, menyebabkan apa gitu, jadi cenderung ke sana gitu. Apa namanya, sumber permasalahannya mungkin dari kata ini kali ya, apa namanya, awal dan bermula di sini ya, jadi ada kecenderungan sebab. Tapi ya ki ingsuru ini kan bahasa Jepangnya ki ingsuru ya, itu artinya itu lebih ke apa, menyebabkan ya, menyebabkan kalau nggak salah. Terus ada juga yang kaisi suru. Nah, kaisi suru ini sama sebenarnya dengan haji maru, hanya saja kaisi suru ini lebih banyak dipakai di yang objektif ya, yang formal dan objektif. Kayak misalnya ujian akan dimulai pada jam 7 misalnya ya, shiken wa shiji ni kaisi suru gitu ya. Atau apalagi pendaftaran nokeng akan dimulai pada tanggal 8 April. Nah, itu bisa pakai kaisi suru ya. Jadi sebenarnya cukup dengan haji mata gitu juga sudah cukup sih ya. Terus yang selanjutnya yang saya perhatikan itu adalah sorry lemot laptopnya. Ini permasalahan ketegangan ya. Ada banyak ya, kinkyu mondai, ada kincho mondai. Ini kincho ini banyak sekali muncul ya, mungkin karena ketegangan itu ya. Terus ada juga botono. Kenapa? Kalau nyari apa ketegangan atau tension gitu di web Brio, keluarnya kinco doang sensei. Gitu ya. Oke. Ya, jadi itu yang ya kadang ya seperti itu juga sih. Kalau misalnya kita
Jadi kuncinya tuh benar-benar di research gitu sebenarnya ya. Jadi sejauh mana kalian melakukan research ini sangat bergantung sama itu, kualitas ininya ya, kualitas terjemahannya ya. Jadi kalau kalau dari hasil riset saya itu nggak muncul Kincho, ini nggak muncul gitu. Paling ada Kinkyu Mondai, Kimpaku ini. Kimpaku mana itu Kimpaku? Oh saya nggak nulis. Ada Kimpaku. Nah ini nih Kimpaku ada. Kimpaku Mondai. Ya. Kalau mau pakai Kincho itu bisa pakai ini nih Kincho Kang. Kincho Kang ga Hajimarimashita gitu misalnya. Itu bisa untuk digunakan di artikel-artikel semacam politik kayak gitu ya, itu ada kincokang ya, ketegangan di satu wilayah gitu ya, kincokang nggak aru gitu misalnya, bisa seperti itu. Sorry. Terus jadi yang silakan. Kalau saya pribadi sih kan setelah searching itu untuk ini dapatnya Kinjo doang. Pas aplikasi jadi saya tambahin depannya kata kokunai sendiri. Kata apa? Jadi ketegangan Kokunai. Oh. Dalam ketegangan domestik gitu. Kokunai no kincho gitu ya. Iya. Ya. Kalau dulu saya suka baca artikel koran politik juga, itu biasanya sih ini kalau mau pakai kincho ini sih yang pernah saya baca juga gitu, kincho. Kokunai no kincho kang mungkin kayak gitu masih oke. Ya. Oke, makasih ya. Jadi kalau kalian punya dasar, saya dapat di artikel ini sensei kata-kata ini, itu silakan disampaikan ya. Jadi hasil riset saya juga bukan berarti sebagai sebagai kunci jawaban, bukan gitu ya. Tapi sebagai sebuah satu referensi, satu ini ya, patokan pertama gitu ya. Terus ada juga yang menerjemahkan jadi fungso ini perang saudara sebenarnya. Mungkin yang terjadi itu memang begitu kelihatannya ya, tapi ini tuh udah kayak penilaian gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini sangat beresiko, karena misalnya kita nggak perang saudara kok, kata orang Myanmarnya misalnya, kita ngelawan pemerintah. Kalau perang saudara kan misalnya antar etnis atau gimana ya gitu. Ini sangat beresiko kalau kita publikasikan misalnya ini fungso, sebenarnya bukan terjadi perang saudara kok, nanti ada resiko ini faktanya jadi beda gitu loh. Itu harus hati-hati seperti itu ya. Mungkin kelihatannya sama kita itu perang saudara, tapi sebenarnya mungkin kata orang Myanmarnya bukan, kita nggak perang saudara, kita tuh ngelawan pemerintah gitu ya. Jadi ada resiko seperti itu. Jadi ada resiko menyalahpahami apa yang terjadi di Myanmar gitu ya. Jadi sebenarnya dengan tugas ini saya tuh pengen ini juga sih, sebenarnya saya pribadi pengen tahu sebenarnya di Myanmar tuh ada apa sih gitu kan. Jadi berharap ini juga jadi sebuah proses pembelajaran kita terhadap dunia masyarakat internasional ya. Terus ada juga ini Fuang no Mondai, ini jadi level masalahnya tuh jadi jatuh gitu ke bawah, levelnya nggak berat lagi karena pakai Fuang itu kan kekhawatiran ya. Jadi ketegangan di Myanmarnya mungkin dengan kata Fuang ini nggak tersampaikan gitu, nggak tersampaikan kegentingannya ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Terus ada juga ini TKI ini saya juga nggak paham dapatnya dari mana. Itu juga sebenarnya perlu konfirmasi ya, saya dapat dari aplikasi Sensei. Nah itu mungkin aplikasinya memang perlu dipertanyakan ini reliable atau enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dari sini saya melihat banyak sekali ya variasi penerjemahan itu mungkin dengan hasil terjemahan kalian pesannya masih bisa tersampaikan ya, masih bisa, tapi dengan pemakluman gitu loh dari orang Jepang yang melihatnya ya, membacanya mungkin dengan pemakluman, oh ya udah dia baru belajar gitu. Jadi seperti itu ya. Saya ingatkan, kalau kalian misalnya ingin
kemampuan menerjemahkannya itu lebih baik, itu perkuatlah researchnya ya. Mau susah gimana pun itu cara mengkonsumsinya aja diperbaiki gitu. Misalnya dengan jadi kalau misalnya saya bilang riset itu bukan berarti harus dibaca semua ya. Itu mabok ntar, buat saya juga capek gitu melihatnya. Apalagi misalnya yang ada dari kalian misalnya yang udah lihat kanji aja udah pusing gitu, itu udah jadi beban yang berat banget. Cuman ya kuncinya salah satunya itu ya, kunci yang menentukan kualitas terjemahan kita sebagai penerjemah modal dengkul ya. Kalau kita nggak mahir di researchnya ya, itu susah untuk misalnya kalian mau jadi penerjemah profesional ya, kalau nggak mau kita tuh harus belajar penerjemah itu, mau nggak mau harus belajar. Nah di situ kalau misalnya tenaga dan waktu kalian untuk researchnya alokasinya ya kurang, ya harus menerima kenyataan bahwa nanti orderan menurun gitu loh. Gitu. Jadi bukan selalu bergantung ke kemampuan bahasa Jepang ya, enggak. Level apapun minimal N3 lah ya. N3, N4 itu sebenarnya udah bisa bekerja sebagai, hanya saja bagian ada yang harus diperkuat gitu loh. Kalau memang bagian bahasa Jepangnya belum bisa kuat, harus ada yang lain bisa diperkuat gitu. Mau nggak mau begitu ya. Jadi kalau kalian di tahap ini risetnya capek sensei ya, dikit-dikit aja dulu, paling nggak ada lihat judul-judulnya gitu ya kan, bisa kebayang, oh ada, nggak perlu dibaca semua tapi kayak scanning gitu ya, dilihat aja, nggak perlu yang rinci, oh ada kanji seperti ini, ada penggunaan ini gitu ya. Jadi cara konsumsinya ya, cara meresearchnya yang harus mungkin diperbaiki, dilihat lagi. Syukur-syukur bisa baca semua ya, itu pasti tingkat reproduksi bahasa Jepangnya juga jadi lebih tinggi kualitasnya gitu. Sorry ngoceh lagi jadi. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau Ya silakan. mau ini baik. Silakan. Kalau saya sendiri sih kemarin nyobanya itu untuk research, kalau misalnya dari web, buka artikel atau itu pakai ini sensei, fitur find dari Chrome-nya itu. Jadi misalnya kita cari katanya dulu, baru pakai fitur find di artikel itu ada atau enggak. Iya, itu bagus juga Nggak tuh. perlu baca semua. Nah, itu strategi loh. Jadi kalian tuh harus punya akal juga gitu. Jadi nggak mesti baca semua. Betul Reza, makasih ya. Jadi ini juga referensi buat temen-temennya ya. Kalian bisa juga seperti itu salah satu strategi ya. Jadi kita nggak perlu banyak mikir gitu kan. Nggak perlu banyak mikir tapi harus itu juga betul. PDF juga bisa sensei, ke PDF itu juga. pas research buat tugas pengantar sastra, keluar ininya bahasa Jepang semua, saya cari ininya kayak gitu sensei. Kata kuncinya dimasukin, nanti langsung ada nggak di artikelnya. Iya. Jadi kalian juga pasti ada strategi yang bisa kalian lakukan gitu untuk supaya jumlah kerjanya nggak banyak tapi kualitas terjemahannya masih oke gitu. Ya pasti ada ya. Dan mungkin strategi itu hanya bisa kalian yang pikirkan gitu, nggak kepikiran sama saya gitu. Kayak tadi kan Reza pakai fitur search-nya di Chrome ya, itu juga bagus banget. Oke. Jadi bukan semua tuh bukan bergantung ke kemampuan bahasa Jepang kita semua ya. Kalau ngomongin kemampuan bahasa Jepang itu nggak akan selesai. Nggak akan selesai gitu. Misalnya pemilu itu senkyo sensei, nggak bisa senkyo doang ya mau gimana, tapi ada kan senkyo gitu misalnya. Atau pihak militer misalnya, ada banyak juga kan. Kita kan nggak mungkin pelajari satu persatu gitu loh. Ini dipakainya untuk ini dipakainya untuk ini, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, sulit. Saya pun nggak bisa diandalkan gitu loh kalau masalah ini bermula itu Hajimaru gitu kan. Kalau dari saya ya karena saya di pengalaman saya ngelihat artikel, ngebaca itu begitu Hajimaru cukup gitu.
gak usah pakai yang lain. Tapi kalau masalah ini nggak akan selesai gitu kalau masalahin tata bahasa ya, makanya saya nggak terlalu banyak, paling ya kasih gambaran aja, kasih pandangan bahwa kalau artikel seperti ini, kalau yang dari pengalaman saya munculnya begini ya, ngasih pandangan gitu, seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Pemilu tersebut adalah pemilu kedua ya sejak negara itu keluar dari pemerintah militer. Nah, pemerintah militer ini kalian udah nerjemahinnya udah bagus ya. Gunji Sekeng, ada Gung Se ya, ini banyak sekali, itu juga udah oke. Tapi kalau yang Gunji Sihai ini kayaknya beda ya, beda gitu. Kalau Sihai itu kan kayak menduduki ya, menjajah gitu ya. Jadi kita ini kalau ini udah ada definisi yang lain, jadi resiko menyalahpahami kondisinya lagi ya, menyalahpahami kondisi yang ada di Myanmar itu ada tinggi kok resikonya, jadi sebaiknya dihindari ya. Oke, terus keluar dari ini ya, ada banyak sih, ada Gunji Sekengkara Deru gitu ya, itu juga boleh. Gunji Sekengkara Hanareru, menjauh dari itu ya, sebenarnya itu juga oke. Terus apa lagi? Ada lagi nggak yang lain? Saya Dasu itu mengeluarkan ya. Jadi mungkin dasu itu mengeluarkan apa? Ada yang dikeluarkan berarti ya. Mungkin perlu dicek lagi, dilihat lagi. Oke. Jadi sono senkyo wa dainikai meno senkyo des, begitu ya. Intinya kan begitu. Pemilu tersebut adalah pemilu kedua. Nah, bagian yang ini tuh bagian ini tuh kayak keterangannya gitu kan. Keterangannya gitu. Jadi dengan berlatih menerjemahkan seperti ini, kita jadi punya kemampuan menilai mana bagian yang utamanya dan mana bagian keterangannya gitu. Ya, intinya kan pemilu tersebut sono senkyo wa dainikai no senkyo des, begitu kan. Nah, setelah itu baru kita pikirin keterangannya gimana nih ditambahinnya gitu, ya. Oke. Terus jadi sono senkyo wa 2011年に、軍事政権から離れてから第2回目の総選挙です, begitu ya kali. Oke, kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya ini, pihak militer menuduh adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara. Kalau kecurangan ini udah banyak yang bagus ya, fuse atau fuse koi ada juga kayak gitu, itu juga oke ya. Tapi ada yang pakai ini sagi. Kalau sagi ini udah arahnya ke penipuan ya. Mungkin yang terjadi begitu, tapi untuk bilang penipuan itu harus ada buktinya sebenarnya. Kan ini belum diusut nih, belum ada usut, makanya ini beresiko menyalahpahami kondisi yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi ini beresiko gitu ya, seperti itu. Terus kalau kecurangan itu bisa ini sih, fuse, ini juga hasil riset saya ya, ada fuse, terus fuse koi, fuse tohyo juga ada ya, seperti itu. Sensei mau nanya dong, Silakan. kalau pakai ika sama gitu kira-kira bisa nggak? Pakai apa? Ika sama, Nggak kedengeran, kita sama. ika sama, Ika sama. Kika sama. Ika sama tuh apa tuh? Ika sama ini tulisannya begini. kecurangan juga gitu sih. Ika sama ya. Baru dengar sih saya. Coba deh. Kita lihat di Wellio. Downloadnya dari mana? Pertamanya tadi pengen pakai ika sama sih, tapi saya ganti jadi fuse. Dapatnya dari Emang
ya sebenarnya tinggal dikonfirmasi aja sih ke web beliau atau apa ya. Itu maksudnya apa gitu. Sebentar. Lemot ini HP apa? Coba saya pakai HP aja. Sebentar. Itu weblio.cp weblio.cp. Kemarin ada yang berhasil daftar JLPT? Alhamdulillah Sen. Oh, Dapat tadi iklan. udah dapat Sensei. ininya, responnya, balasannya. Udah Sen. Udah, mantep lah. Barusan tadi Sip, email sip. Mantep lah rezekinya. Ya, beliaunya susah diakses. Sorry. Ya, jadi sebenarnya kalau ada istilah yang lain gitu, itu sebenarnya tinggal di ini aja, dikonfirmasi ke kamus. Kamus Jepang ya, itu seperti apa, atau kamus yang lain juga boleh gitu ya. Iya, web beliaunya susah banget, tulisannya Ika sama gitu ya. Iya, Sensei. Ika sama Ika sama nani? Somo sono yosu ni mieru ika ni mo homono rashi. Oh, ini de kayaknya agak beda deh kayaknya. Mirip gitu ya. Ikani mo homono rashi to itta imi de magai mono aru iwa nisemono, barang palsu gitu ya. Toyu koto o sashi furuku wa tejina to dogigo de karakuri shikake. Agak beda kayaknya. Ini siapa? Rifan ya. Oke, baik. Oke ya, jadi Kalau di web Leo kayak gitu sih, Sensei. jadi beda ya. Ika ni mo tadashi kanji da ga fusei de aru koto, damashi ya gomakashi ga fukumarete iru sama. Petang Ika sama o okonau hito wa ika samashi. Kayaknya beda ya. Beda ya, Sensei. Kayak apa ya, manipulasi gitu kali ya. Tapi untuk artikel politik nggak tahu, saya nggak pernah lihat sih, maksudnya saya juga jarang baca sih. Tapi kalau ada di artikel politik itu bisa dipakai berarti gitu ya. Jadi nanti kayak mungkin bisa pakai apa namanya, caranya Reza tadi ya, bisa nyari seperti itu. Oke ya. Oke, Sensei. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Menuduh ini. Menuduh itu ada banyak bahasa yang kalian gunakan ya. Ada ini yang paling saya juga dapat di riset saya ya, shucho suru. Ini banyak sekali muncul di artikel yang saya baca juga. Kalau yang lain itu nggak muncul, kayak Seimeru itu cenderung menyalahkan sih ya. Seimeru menyalahkan, literally apa ya, bukan literally, apa sih maksudnya, menyalahkan ya. Ini juga beresiko menyalahpahami kondisi yang berlangsung. Jadi mungkin pihak militernya emang nyalahin gitu ya, tapi terlalu frontal mungkin ya kalau Seimeru itu ya, menyalahkan gitu. Terus kalau yang lain kayak moshidate imas, koku hatsu suru ya, koku hatsu suru ya, ini juga sama ya. Ini ke kalau mungkin lebih dekat ke menuntut gitu ya, menuntut kalau di pengadilan, tuntutan. Kalau saya menuntut dia di pengadilan, nah itu baru bisa pakai ini, koku hatsu ya, moshidateru gitu ya. Terus kalau hinang suru ini lebih ke mengkritik ya. Nah masalahnya ini bukan mengkritik lagi sih sebenarnya ya. Jadi kalau shucho suru juga sebenarnya bukan menuduh ya, kayak menegaskan bahwa
dalam pemilu itu ada kecurangan gitu. Jadi sebenarnya nggak langsung artinya sama gitu ya. Tapi dari hasil research saya itu mungkin ada juga dari kalian ya yang merujuk ke kata-kata ini shucho suru ya. Gitu. Silakan, sampai sini ada mau yang komentar lagi? Oke ya, baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Terus ini juga nih, sebelumnya seorang juru bicara militer. Nah, ini mungkin yang juru bicara militer ini, juru bicara ya, yang banyak saya perhatikan itu banyak banget yang pakai spokesman. Itu dapat dari mana ya? Spokesman ini. Ada macam-macam sih, ada ini, ada macam-macam ya. Kalau boleh tahu spokesman dari mana? Kalau spokesman di AKB keluar AKB. AKB ya, nah itu kalau menurut saya AKB berarti Hayashi ya. Nggak umum sih ya kalau saya perhatikan ya. Spokesman mungkin ada dipakai tapi di dalam konteks yang lain, mungkin nggak pakai di sini di artikel yang semacam ini nggak. Sebenarnya pakai daihyosa juga cukup sih di sini ya. Ada juga yang pakai daibengsha. Nah, kalau daibengsha ini lebih cenderung ke orang yang mewakili apa gitu. Jadi bukan secara formal ya, tapi secara informal. Misalnya ada artis yang selalu menyuarakan tentang ini, misalnya tentang air bersih misalnya. Air bersih itu penting. Pemerintah tuh harus memperhatikan air bersih. Terus dia tuh menyuarakan itu ya lewat Twitternya, lewat apa gitu. Jadi dia tuh mewakili orang-orang yang susah punya akses ke air bersih gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai daibengsha, orang yang mewakili suara orang lain gitu ya. Tapi secara informal ya. Jadi kalau yang formal biasanya pakai ini daihyosha gitu. Oke, terus ada juga ini koho tantokang. Ini juga saya kalau di riset saya sih nggak nemu. Kalau ada yang lain silakan ya, dapatnya apa. Jadi kalau misalnya bergantung ke kamus atau aplikasi kamus itu seperti yang tadi spokesman ini ya, kasus spokesman itu terus terang di berita yang saya sering lihat, saya juga suka lihat berita ya di YouTube itu nggak pernah muncul, paling daihyosa gitu ya, gitu. Tapi di web juga ada sih. Ada ya, di webnya tuh apa tuh? Di web tulisannya spokesman itu Seifuya Dantai no Iken nado o Happyou suru Tantosha. Oke, itu di Weblio. Jelasannya Sip, makasih Rifan. Masalahnya di artikelnya dipakai nggak itu gitu. Jadi oke, di Weblio ada, tapi dalam penggunaannya gimana gitu. Kita juga, makanya saya selalu menekankan ya, research itu jalan yang paling ini ya dalam mencari tahu ini diekspresikannya seperti itu. Jadi bukan masalah spokesman itu oke, artinya memang begitu, tapi dipakai nggak di artikel semacam itu gitu, itu masalahnya gitu ya. Jadi makanya yang saya bilang kalau ngomongin masalah yang mana yang sesuai itu susah. Kadang pengetahuan saya juga kan terbatas ya, pengetahuan kalian juga sama, kita semua punya keterbatasan. Nah, satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas itu ya dengan research tadi, cari tahu di artikel di bahasa Jepang gimana disebutnya gitu. Itu jadi kalau misalnya spokesman ada, iya memang ada ya, tapi apakah itu dipakai di artikel atau enggak, itu yang mesti kita cari tahu dengan research gitu ya. Oke, terus silakan ada lagi. Oke, baik, kita lanjutkan. Terus mengatakan bahwa akan ada kudeta jika tuduhan itu tidak diselidiki dengan baik ya. Tuduhan itu ada macam-macam juga ya, tuduhan. Ini ada kokuso, ada moshidate, ada kokuhatsu ya. Kalau yang ini tiga ini
tuduhan kayak tuntutan di ini ya, di pengadilan gitu. Saya lebih cenderung ke sini giwaku atau utagai ya, atau shucho tadi ya. Shucho bukan giwaku atau utagai gitu ya. Lebih cenderung ke sini. Kalau ini lebih ke istilah di pengadilan. Nah, masalahnya belum ada pengadilan mengenai hal ini di Myanmar gitu. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Terus yang lain, nah ini akan ada kudeta. Sebenarnya kan yang ngomong juru bicara militer nih. Juru bicara militer berarti sebenarnya kalau tidak diselidiki nanti kami akan melaksanakan kudeta, kan begitu ya? Iya enggak? Yang terjadi sebenarnya. Kalau menurut saya sih gitu, dari saya baca ya gitu. Jadi kalau tidak diselidiki dengan baik, mungkin kami akan melakukan kudeta gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada kudeta ini, itu kita yang melaksanakan. Gimana ya cara bilangnya? Jadi bisa mengungkapkan apa yang kita laksanakan itu dengan bilang ada kudeta. Besok ada kuis ya gitu. Kan yang menyelenggarakan sebenarnya saya besok akan menyelenggarakan kuis begitu ya. Tapi kita bisa dalam bahasa Indonesia, kita bisa bilang ke orang lain tuh, besok ke kalian ya misalnya, besok ada kuis ya gitu. Seolah-olah saya tuh nggak terlibat di pelaksanaan itu gitu. Seolah-olah bukan, kalau dibilang ada kuis gitu ya, seolah-olah tuh kuis itu akan tiba-tiba muncul, saya tidak terlibat gitu loh. Padahal saya yang melaksanakan kuis gitu. Kalau pakai ada, itu ada. Kalau dalam bahasa Indonesia oke ya. Kalau dalam bahasa Indonesia oke, kita masih bisa bilang begitu. Coba deh kalian pikirin, ada. Kalau misalnya besok ada rapat misalnya. Besok ada rapat ya gitu. Padahal kita yang ngadain rapat gitu. Tapi bilangnya seolah-olah kita tuh pihak ketiga. Nanti besok katanya ada rapat gitu. Padahal kita yang melaksanakan. Ada nggak kayak gitu? Nah, kalau kita pakai ada itu, kalau dalam bahasa Indonesia oke, tapi ketika ditransfer ke bahasa Jepang, ke bahasa lain, itu jadi seolah-olah militernya tuh nggak melaksanakan gitu. Kami nggak tahu, tapi mungkin ada nanti gitu. Nanti entah siapa yang melakukan kudeta itu, tapi nanti mungkin ada gitu. Jadi seolah-olah tidak berkaitan. Itu yang kalau misalnya kita literally menerjemahkan ada kudeta ga aru, seolah-olah pihak militernya itu nggak berkaitan gitu. Muncul resiko seperti itu kalau dari pandangan saya ya. Jadi kalau saya lihat sih di research ya, chosa tekisetsu ni chosa shinakereba, chosa sarenakereba gitu ya, chosa sarenakereba kudeta o okosuっていう, kudeta o okosu, jadi akan melaksanakan, akan okosu itu memunculkan, bukan menimbulkan, mengeksekusi gitu ya, kudeta begitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai kudeta ga hase suru gini ya, kudeta ga aru, kudeta ga okoru, kudeta ga okiru ya, itu seolah-olah pihak militer itu nggak berkaitan. Ntar ada kudeta loh, tapi nggak tahu, bukan saya gitu. Seolah-olah begitu. Jadi tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu oke, bisa. Kayak tadi saya bilang besok ada kuis ya, misalnya saya bilang ke mahasiswa besok ada kuis ya, padahal saya yang melaksanakan. Kan harusnya besok saya akan melaksanakan kuis ya, tolong siap-siap gitu kan. Tapi kita tuh dalam bahasa Indonesia bisa bilang besok ada kuis ya gitu. Kalau kita bilang besok ada kuis, itu seolah-olah saya tidak melaksanakan, nanti tim besok tiba-tiba ada loh, muncul gitu misalnya. Jadi itu ada kesan seperti itu ya. Kalau misalnya kalian bingung sama apa yang saya omongin, itu nggak apa-apa ya. Kadang memang saya suka mikirin hal yang seharusnya nggak dipikirin. Kalau bingung nggak apa-apa ya, dinikmatin aja bingungnya bareng-bareng. Oke.
Ya, ada lagi yang mau disampaikan di sini? Jadi kalau misalnya jadi gimana dong Sensei? Ya tadi kalau ini kan juru bicara militer. Ini mengatakan akan melaksanakan kudeta gitu kalau mau ya. Ini juga sebenarnya nggak apa-apa. Kudeta ga hasil suruh, kudeta ga aru, kudeta ga okuru, kudeta ga okiru gitu ya, bisa dipakai. Hanya saja ada apa namanya? Ya tadi itu jadi seolah-olah yang melaksanakan kudeta itu bukan pihak militernya gitu. Udah waktunya udah mau habis lagi tuh, sorry. Untung aja lihat jam. Sip, kita lanjutkan ya pada Senin ya. Ini menangkap ya. Pihak militer bergerak, ugoita, ugoku cukup ya. Menangkap. Nah, ini menangkap banyak yang pakai nih. Ini taiho surut tsukamaeru ya. Tapi yang paling cocok ini kosoku suru. Kenapa? Karena di sini ada unsur kayak semacam penculikan gitu ya. Ada unsur paksaan. Kalau taiho suru tsukamaeru itu ada dasarnya. Misalnya dia melanggar hukum, sudah terbukti ada saksi, ada apa, jadi kami menangkap dia, itu taiho suru. Karena sudah terbukti melakukan kejahatan. Nah, kalau masalahnya ini kan kudeta. Jadi tidak ada bukti atau tidak ada tidak ada pengusutan ya. Makanya lebih cenderung ke pemaksaan gitu. Jadi lebih cocok ke sini, kosoku suru. Terus pemimpin partai ini juga macam-macam sih. Shidosha juga oke ya. Nah, partainya ini kan partai politik yang lagi berkuasa nih, yang terpilih ya. Jadi ada istilah ini kalau mau tuh ini yoto ya, yoto atau seito ya ini. Sorry berantakan. Partai politik yang sedang berkuasa tuh ini atau ini. Ya. Terus untuk pemimpin partai itu bisa pakai ini kambutachi ya, kambutachi. Rida juga boleh sih, rida, shidosha juga oke. Ya. Karena dianggap gagal mengambil tindakan, ini juga agak susah nih di sini, bukan agak lagi susah ini. Jadi ada juga yang kodo okosanakatta kara kosoku shita gitu ya. Ada juga begitu, itu juga oke ya. Jadi kodo okosanakatta. Silakan, ada yang mau berkomentar? Oke ya. Ya, yang ini Gimana Reza? kalau dari beberapa artikel yang saya baca gitu, kalau bahasa Jepang nggak ada yang ngebahas tentang ini gitu. Iya sih. Penangkapannya itu kebanyakan Iya. tentang apa, ditangkap karena masalah impor apa kalau nggak salah. Ini juga susah, saya juga susah carinya. Ya ini mungkin ini ya, jadi semacam interpretasi artikel jurnalis orang Indonesianya gitu loh, itu juga ada pengaruh seperti itu. Sorry, ini waktunya udah habis. Terus kalau untuk mengumumkan ini bisa pakai ini ya, senggeng suru atau hapyo suru. Kalau yang lain agak susah. Terus keadaan darurat ini juga ada macam-macam, tapi yang dari hasil riset saya ada hijau jitai atau ini kinkyu jitai. Stabilitas negara juga macam-macam sih. Kunino antese toka. Kunino chiang o mamoru tameni juga bisa ya. Terus ini juga jenderal. Ini saya nemunya ini hasil riset saya, Shirekang ya. Kalau kalian banyak pakai yang ini ya, itu saya nggak tahu dapatnya dari mana. Kalaupun ada, kalau bagusnya ya ada artikel yang jadi dasarnya gitu. Ini karena ada artikel ini di sini dipakai nih Sensei Shogun gitu. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau nggak ada dasarnya, lebih baik research lagi untuk cari yang dekat ya begitu. Sorry agak buru-buru di bagian akhir. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Sorry ya, buru-buru lagi di bagian akhir. Ada nggak yang mau disampaikan dari kalian? Silakan. Oke, baik, waktunya juga udah habis, mohon maaf ya. Oke, kalau begitu tugas selanjutnya adalah berdasarkan hasil diskusi hari ini ya. Nanti kalian perbaiki lagi hasil terjemahannya. Terus kumpulkan lagi di Google Classroom, tapi bukan berarti dikumpulkan di Google Form ya, nggak usah.
kalian bikin file baru di Microsoft Word atau aplikasi serupa ya, terus di submit ke Google Classroom yang sama kayak kemarin gitu. Atau setelah ini ya silakan. Submitnya itu yang apa, yang sebelumnya itu kita ganti atau Enggak. bagusnya tambahin aja? Tambahin aja. Oke. Ya, makasih. Jadi silakan setelah ini kalian nanti saya upload hasil terjemahan saya juga. Silakan kalian perbaiki berdasarkan diskusi hari ini, berdasarkan hasil research kalian lagi ya. Terus submit di upload di YT kan Sensei PTM hari ini. Iya, di upload ke Google Classroom ya. Itu. Di upload di Maksudnya videonya mungkin ya? Oh, videonya iya videonya. Videonya juga saya upload nanti. Ya, itu saja. Ada lagi yang belum jelas? Sorry buru-buru. Tanya yang sebelumnya deh, Sensei, Apa tuh? tentang komik Acil itu. Oh, gimana tuh? Di GCR saya kan belum dinilai, maksudnya memang Oh. belum dinilai atau punya saya. Oh iya, nanti saya cek lagi. Kayaknya belum dinilai bagian itu ya. Ya, oke. Nanti saya cek lagi. Makasih Reza. Dari yang lain udah? Oke. Sorry buru-buru ya. Makasih. Baik, itu saja hari ini. Jadi nanti silakan cek lagi Google Classroom-nya, akan saya hubungi lewat WhatsApp grup ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskari sama des. Bye bye. Waalaikumsalam. Hai. Warahmatullahi Otskari sama. Hai. お疲れ様でした。お疲れ様。はい。失礼します。wabarakatuh. はい。